selamat pagi. Senang sekali kita berjumpa kembali hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jemaat Kristus Kasih dan juga BPI Fajar Kasih dimanapun saat ini Bapak Ibu berada. Kita ketemu di hari Rabu 24 November 2021 dalam program Sapaan Kasih. Senang sekali kita masih bisa duduk diam bersama untuk merenungkan sedikit dari kebenaran firman-Nya. Kita akan berdoa sebelum kita lebih jauh lagi membahasnya. Kiranya Roh Kudus akan menolong setiap kita, baik saya yang memberitakan maupun Bapak Ibu yang mendengarkannya. Mari kita tundukkan hati dan kepala kita. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu mengucap syukur dan berterima kasih. Engkau baik dalam kehidupan kami. Khususnya hari ini Bapa, saya masih boleh duduk diam di hadapan Tuhan untuk mendengar merenungkan sedikit dari firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami jemaat-Mu. Engkau tolong setiap kami untuk mampu memahami dengan baik, terlebih lagi untuk melakukannya nyata dalam kehidupan kami. Terpuji Bapa, di dalam nama Yesus kami siap diberkati. Amin. Kembali Bapak Ibu, kita akan membaca dari 2 ayat firman Tuhan yang terambil dari Kitab Ulangan 29 ayat 18, kemudian dilanjutkan dari 1 Tesalonika 3 ayatnya yang ke-12. Dituliskan demikian, tetapi saya akan membacakannya Bapak Ibu secara utuh. Kitab Ulangan 29 ayat 18. Ya. Demikian dituliskan. Sebab itu janganlah di antaramu ada laki-laki atau perempuan, kaum keluarga atau suku yang hatinya pada hari ini berpaling meninggalkan Tuhan Allah kita, untuk pergi berbakti kepada Allah bangsa-bangsa itu. Janganlah di antaramu ada akar yang menghasilkan racun atau ipuh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu kita semua sudah sering sekali membaca atau mendengar, bahkan terekam jelas dalam pikiran kita, kisah perjalanan umat Tuhan keluar dari tanah perbudakan, yakni dari negeri Mesir. Ratusan tahun mereka hidup dalam perbudakan, tetapi kemudian Allah mengingat kembali kasih setianya. Diberikan kelepasan, pembebasan. Umat Tuhan, bangsa Israel pada saat itu, melihat bagaimana perbuatan-perbuatan Allah yang besar dinyatakan dalam kehidupan mereka. Mereka tidak hanya bisa keluar dari negeri perbudakan, mereka harus berjalan melewati padang gurun selama 40 tahun untuk nanti sampai kepada negeri perjanjian yang Tuhan Allah sudah sediakan. Negeri Kanaan, negeri yang penuh limpah susu dan madu. Firman Tuhan katakan. Tetapi kita tahu juga Bapak Ibu bahwa sebagian besar dari mereka, orang-orang yang melihat dengan mata mereka, mendengar sendiri bagaimana Allah berfirman. Mereka adalah orang-orang yang sudah mengikatkan dirinya dalam sebuah perjanjian dengan Allah sendiri. Mengakui bahwa Dia adalah Allah dan umat Tuhan harus setia, taat untuk melakukan setiap perintah dan ketetapan Tuhan. Tetapi semua peristiwa-peristiwa yang ajaib, yang luar biasa, yang spektakuler, bagaimana laut dibelah, bagaimana mereka tidak pernah menjadi lapar. Mereka butuh daging, datang daging. Air mengalir dari bukit batu. Pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Mereka tidak pernah kepanasan di siang hari, sekalipun berjalan di padang gurun. Mereka tidak pernah merasa kedinginan di malam hari. Tuhan menyediakan tiang api. Segala sesuatu yang mereka butuhkan, Tuhan jamin dan Tuhan sudah nyatakan di depan mata mereka. Tetapi rupanya semua peristiwa itu tidak cukup untuk membuat mereka menjadi umat yang taat dan setia kepada Allah. Sehingga kemudian dampaknya kita tahu Bapak Ibu. Sebagian besar dari mereka yang memberontak, yang suka bersungut-sungut, binasa. Perjanjian yang Allah buat dulu di Gunung Horeb atau Gunung Sinai Bapak Ibu. Sudah diingkari oleh umat Allah sendiri. Yang namanya perjanjian Bapak Ibu, tentu ada dua belah pihak. Perjanjian antara pihak pertama dan pihak kedua. Perjanjian antara Allah dengan umat Israel sendiri. Dan dalam sebuah perjanjian biasanya ada ketentuan, ada syarat,
ada hak, ada kewajiban yang harus dilakukan. Dan jika salah satu pihak berani untuk keluar dari isi perjanjian atau melanggar dari perjanjian, orang hukum bila katakan itu prestasi. Pengingkaran akan isi perjanjian itu ada dampak, ada resiko, ada konsekuensi yang harus ditanggung dari pihak yang melanggar isi perjanjian. Dalam hal ini bangsa Israel. Tetapi kemudian kita tahu Allah itu panjang sabar, Allah kita adalah Allah yang penuh belas kasihan. Begitu mereka sampai di negeri Moab, Allah kembali membuat perjanjian. Ya, namanya kitab ulangan. Diulang lagi. Allah kembali membuat perjanjian, memperbaharui perjanjiannya dengan umat yang dikasihinya. Dan sebelum mengikat perjanjian itu, Musa kemudian memanggil seluruh umat Israel, laki-laki, perempuan, anak-anak, kepala suku, orang-orang dewasa, semuanya diperhadapkan. Pada saat itulah dalam bacaan kita Ulangan 29 ini, kalau Bapak Ibu mempunyai waktu membacanya secara lengkap dari ayatnya yang pertama. Bagaimana Musa mengingatkan kembali kepada mereka, orang-orang Israel yang dalam perjalanan di padang gurun yang masih sisa. Musa mengingatkan kepada mereka, kamu dulu sudah melihat peristiwa-peristiwa ajaib yang Tuhan lakukan. Tetapi mungkin generasi yang ada ini, yang masih sisa ini, ada sebagian dari mereka yang tidak melihat semua perbuatan-perbuatan besar itu. Tetapi Musa katakan, tetapi bagaimanapun cobalah renungkan. Dari ayatnya yang ke-5 sampai dengan ke-8 jelas Musa katakan, lihat pakaianmu tidak pernah rusak selama di padang gurun. Kasutmu tidak pernah menjadi rusak. Mungkin kamu tidak pernah makanan roti yang dibuat oleh chef-chef yang terkenal. Kamu tidak pernah minum-minum anggur yang memabukkan itu, tetapi toh kamu tetap hidup. Kamu bahkan bisa mengalahkan bangsa-bangsa, raja-raja yang negerinya mereka lalui. Sehingga mereka bisa mendapatkan 2,5 bagian. Itu luar biasa. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Kalaupun mungkin dalam kehidupan saudara dan saya, kita belum atau tidak pernah mengalami hal-hal yang luar biasa. Mungkin kita hari-hari ini masih bergelut dengan sakit penyakit yang tidak bisa sembuh. Mungkin kita masih belum bisa menikmati kehidupan yang nikmat seperti orang dunia nikmati. Hati-hati. Jangan hanya melihat hal-hal yang ajaib, yang besar yang ada di sekitar kita. Sekalipun dunia zaman sekarang ini Bapak Ibu adalah dunia yang konsumerisme. Dunia yang penuh dengan kemilau. Ya. Mereka yang dunia yang mengagungkan kecantikan, kemewahan, pesta pora. Jangan kita silau dengan semuanya itu. Jangan pernah simpan dalam hati kita sehingga tadi dikatakan sebab itu janganlah di antaramu ada akar yang menghasilkan racun. Akar itu berbicara hati. Jangan menyimpan hal-hal yang belum kita terima, belum kita lihat hari ini. Dalam mengiring Tuhan. Supaya jangan semuanya itu, hati itu berbahaya sekali Bapak Ibu. Hati yang menyimpan rasa kecewa, rasa marah. Lama-lama akan membuat kita juga murtad. Membuat kita jatuh dalam dosa. Kita mengikuti gaya hidup orang dunia. Ikut korupsi, ikut KKN, ikut melakukan hal-hal yang cemar. Kita harus belajar juga dari Rasul Paulus Bapak Ibu. Semua kita tahu siapa beliau. Orang yang dulu jahat, orang yang dulu penganiaya jemaat. Tetapi setelah dia mengenal Kristus, dia berubah menjadi pembangun jemaat. Dalam perjanjian Allah sudah menetapkan batas-batasnya. Temanya tidak pernah berubah. Perjanjian yang dulu dengan yang sekarang. Selalu ada 2 hal. Tuhan perhadapkan setiap hari bagi kita. Ada kutuk, ada berkat. Berkat jika kita melakukan A, B, dan C dan sebagainya. Tetapi kutuk jika kamu melanggar semua perintah dan ketetapan Tuhan. Maka lawanlah godaan apapun yang ada dalam hidup kita sehari-hari. Terlebih hari-hari belakangan ini Bapak Ibu. Supaya saudara dan saya bisa tetap hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Lawanlah godaan, kita naikkan bersama-sama.
Kidung Jemaat 436. Tuhan tolong kami, mampukan kami melawan setiap godaan yang ada, supaya kami tetap menjadi umat yang setia kepada Engkau. Dalam nama Yesus, amin.